Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswaku yang kami sayangi, di mana saja engkau berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ditambah kecerdasannya sehingga menjadi manusia yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Para siswaku yang kami cintai, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan isi kandungan hadis bab 34, yaitu perkara-perkara yang harus dihindari oleh setiap muslim. Selamat mengikuti. Arti fitnah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa fitnah artinya perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Kata fitnah berasal dari bahasa Arab al-fitnah yang bermakna ujian dan cobaan. Di dalam Al-Quran dan hadis sendiri ada banyak makna tentang fitnah, seperti fitnah bermaksud syirik dalam Islam, berpaling dari jalan yang benar atau sesat, pembunuhan dan kebinasaan, perselisihan dan peperangan, kemungkaran dan kemaksiatan, menyebar berita dusta atau bohong, atau mengada-ngada yang kemudian merugikan orang lain. Hukum fitnah. Fitnah merupakan suatu kebohongan besar yang sangat merugikan dan termasuk dalam dosa yang tak terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Islam melarang umatnya memfitnah, sebab fitnah adalah haram. Macam-macam fitnah. Fitnah syubhat. Dalam fitnah syubhat, seseorang menjadi rusak ilmu dan keyakinannya sehingga menjadikan perkara ma'ruf menjadi samar dengan kemungkaran, sementara kemungkaran sendiri tidak ia hindari atau dikerjakan. Yang termasuk syubhat ini contohnya satu kekafiran, kemunafikan, bid'ah penyebab perpecahan. Fitnah syahwat. Fitnah syahwat merupakan segala perbuatan yang dapat melemahkan dan mengkikis iman seseorang disebabkan oleh mengikuti hawa nafsu. Mereka yang terkena fitnah syahwat biasanya malas beribadah serta tidak segan melanggar perintah Allah dan mengerjakan apa yang dilarang. Fitnah syubhat adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia, kesenangan, dan yang membangkitkan hawa nafsu. Berikut bahaya fitnah. 1. Menimbulkan kesengsaraan. 2. Menimbulkan keresahan. 3. Memecah kebersamaan atau persatuan. 4. Dapat mencelakai orang lain.
5. Menimbulkan penyakit hati. 6. Fitnah merugikan orang lain. 7. Tanda orang munafik. 8. Masuk neraka. 9. Bisa mendatangkan musibah. 10. Memutus ikatan silaturahim. Para siswaku yang kami sayangi, demikian tadi penjelasan tentang fitnah dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan penjelasan tentang hasad dan yang terkait. Pengertian hasad. Pengertian hasad secara epistemologi adalah keadaan hati seseorang yang tidak mensyukuri nikmat Allah dan benci terhadap kebahagiaan orang lain karena mendapatkan suatu kenikmatan, sedangkan dia sendiri akan merasa bahagia apabila mendapat nikmat tersebut. Hasad diklasifikasikan menjadi dua macam. 1. Iri yang melahirkan kompetisi sehat, al-munafasah. Iri jenis ini merupakan kompetisi sehat untuk meniru hal-hal positif yang dimiliki orang lain tanpa didasari oleh interes jahat dalam rangka fastabikul khairat. 2. Iri dan dengki hasad yang melahirkan kompetisi tidak sehat, al-hiqd wal hasad. Iri jenis kedua lebih didasari oleh rasa benci terhadap apa-apa yang dimiliki oleh orang lain, baik yang berkaitan dengan materi maupun yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 3 jenis hasad yang membahayakan bagi manusia. 1. Menginginkan kenikmatannya orang lain hilang dan dia mendapatkan nikmat tersebut. Alangkah buruknya hal demikian ini. 2. Menginginkan kebahagiaan seseorang hilang sekalipun dia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia, karena dia tidak mungkin bisa mendapatkannya atau faktor lain yang menyebabkan dia terhalang mendapatkannya, asalkan orang lain jatuh dan menderita, dia akan bahagia. 3. Ketidakridhoan terhadap nikmat Allah yang diberikan orang lain, meskipun dia tidak menginginkan hilangnya nikmat tersebut dari orang yang dia hasad, tetapi dia membenci apabila orang lain bisa menyamai atau melebihi apa yang dianugerahkan Allah kepada orang lain. Bahaya hasad. 1. Jiwanya tidak tenang. 2. Penyakit raga seperti penyakit liver.
3. Ambisi untuk memusnahkan kebahagiaan orang lain. 4. Kehilangan teman, tetangga, atau orang-orang yang dia kenal. 5. Menyakiti diri sendiri. 6. Menghilangkan keimanan. 7. Merusak amal perbuatan. Tips untuk menghindari diri dari hasad. 1. Perbanyak bersyukur. Dengan memperbanyak bersyukur, orang bisa mencapai tujuan lebih efektif daripada orang yang hanya berusaha untuk menjatuhkan orang lain. 2. Bersandar kepada Allah. Hasud atau hasad merupakan ajakan setan yang terlaknat supaya manusia kufur terhadap nikmat Allah. Sedangkan senjata utama untuk melawan setan adalah berlindung diri dari godaan setan kepada Allah, selalu beristighfar dan membaca ta'awud. 3. Banyak mengingat mati. Seorang yang memperbanyak mengingat mati, niscaya akan sedikit senangnya. Dan para siswaku yang kami sayangi, demikian tadi penjelasan tentang fitnah, dilanjutkan dengan penjelasan tentang hasad. Untuk selanjutnya, kami sampaikan penjelasan tentang permusuhan dan yang terkait. Umar bin Khattab pernah berkata, tidak ada seseorang yang dikarunia kenikmatan kecuali ada orang yang dengki kepadanya. Tak jarang kedengkian berujung pada permusuhan. Jika kita mudah terprovokasi dan meladeni kedengkian orang lain, bahkan banyak orang yang sampai menampakkan permusuhan secara terang-terangan. Orang yang cerdas tidak akan mudah terpancing ketika ada seseorang yang dengki atau memusuhi dirinya terlebih dahulu. Ia senantiasa mencermati duduk persoalannya dan memperbaiki hubungan agar damai dan aman, bersikap penuh toleran, dan menganggap bahwa persoalannya sangat sederhana. Sebab terjadinya permusuhan. 1. Sifat dan tabiat manusia yang emosional, mudah untuk menumpahkan darah. Al-Baqarah 30. 2. Karena sifat manusia yang tidak pernah merasa puas dengan apapun yang dimilikinya. 3. Sifat manusia yang tamak, kikir, dan suka berkeluh kesah terhadap anugerah yang Allah berikan padanya. Al-Ma'arij 19 hingga 21. 4. Adanya perbedaan sifat, karakter, orientasi, tujuan, dan jalan kehidupan masing-masing insan, sehingga sangat mungkin perbedaan seperti ini
meruncing dalam aktivitas sehari-hari. Al-Hujurat 13. Akibat permusuhan itu pada umumnya dilakukan dalam 3 bentuk. 1. Fitnah dan kebohongan. At-ta'dzib. Orang yang terlibat permusuhan cenderung menebarkan fitnah dan meniupkan terompet kebohongan kepada musuhnya. Karena dipandang sebagai musuh, para nabi dan rasul Allah selalu difitnah dan didustakan. 2. Penyiksaan fisik. Al-adza. Penyiksaan semacam ini acap kali dilakukan para penguasa yang zalim terhadap lawan-lawan politiknya. Karena dipandang sebagai musuh, mereka lantas ditangkap, diculik, dan disiksa. 3. Kebencian. Permusuhan tak jarang berujung pada pembunuhan dan pertumpahan darah. Pada zaman dahulu, para nabi banyak yang dibunuh, bahkan ada di antara mereka yang digergaji. Ashabul Kahfi diuber-uber untuk dibunuh, sementara Ashabul Ukhdud dibakar hidup-hidup. Kafir Quraisy telah pula sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melindunginya. Para siswaku yang kami cintai, pada akhir pembelajaran ini kami sampaikan sekali lagi tentang pokok-pokok yang kami sampaikan, di antaranya tentang fitnah, kemudian hasad, kemudian saling membenci dan bermusuhan. Semoga kalian semua dijauhkan dari sifat-sifat tersebut dan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.